Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septrianti dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Perwira Purbalingga. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan judul Menulis Pesan Bisnis. Sebelum lanjut ke materi, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peka terhadap kebutuhan audiens, yang kedua, membangun hubungan audiens yang kuat, yang ketiga, mengontrol gaya dan nada, yang keempat, memilih kata-kata yang kuat untuk sebuah pesan, yang kelima, menyusun kalimat yang efektif, yang keenam, menulis paragraf yang terpadu dan koheren, dan yang terakhir, menggunakan teknologi untuk memformat pesan. Lanjut ke materi, yaitu mengenai beradaptasi dengan audiens. Jadi untuk beradaptasi dengan audiens, kita harus peka terhadap kebutuhan audiens. Nah, selanjutnya terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, mengadopsi sikap berbicara dan menulis sesuai dengan keinginan, minat, harapan, dan preferensi audiens. Yang kedua, mempertahankan etiket, menghormati diplomasi dan kebijaksanaan. Yang ketiga, menekankan hal positif, hindari bahasa negatif, gunakan pengganti istilah eufemistik. Yang keempat, menggunakan bahasa bebas bias, menghindari kata atau frasa yang mengkategorikan atau menstigmatisasi orang terkait gender, ras, etnis, usia, dan disabilitas. Selanjutnya, bagaimana membangun hubungan yang kuat? Yang pertama, membangun kredibilitas, yaitu dengan melakukan atau menekankan karakteristik seperti kejujuran, objektivitas, kesadaran, keahlian, pengesahan, pertunjukan, dan kepercayaan diri. Yang kedua, memproyeksikan citra perusahaan, yaitu kepentingan dan gaya komunikasi pilihan perusahaan harus diutamakan daripada pandangan dan gaya Anda. Kemudian, pedoman komunikasi khusus yang menunjukkan segalanya mulai dari penggunaan nama perusahaan yang benar hingga singkatan yang disukai dan detail tata bahasa lainnya. Kemudian, mengontrol gaya dan nada. Berikut hal-hal yang dapat membantu kita untuk dapat mengontrol gaya dan nada. Yang pertama, menggunakan bahasa. Dalam menggunakan bahasa, kita harus dapat memahami perbedaan antara mengirim SMS dan menulis. Yang kedua, hindari bahasa yang basi dan sombong. Dalam hal ini, hindari penggunaan frasa yang kuno, kata-kata yang tidak jelas, ekspresi yang basi atau please, dan kalimat yang rumit untuk mengesankan orang lain. Selanjutnya, hindari berkhotbah dan membual, dan hati-hati dengan keintiman dan humor. Dan yang kedua, menggunakan bahasa sederhana. Bahasa yang sederhana menyajikan informasi dalam gaya yang sederhana dan tanpa hiasan, sehingga audiens dapat dengan mudah memahami maksud membaca. Bahasa sederhana yang dapat dibaca, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh penerima saat pertama kali mereka membacanya. Dan yang ketiga, memilih suara aktif dan pasif. Yang pertama, gunakan kalimat aktif untuk menghasilkan kalimat yang lebih pendek, kuat, dan membuat tulisan lebih kuat, ringkas, dan secara umum lebih mudah dipahami. Sedangkan kalimat pasif dapat membantu menunjukkan sikap dalam beberapa situasi berikut. Yang pertama, ketika bersikap diplomatis dalam menunjukkan suatu masalah atau kesalahan. Yang kedua, ketika menunjukkan apa yang telah dilakukan tanpa menyalahkan atau menyalahkannya. Dan yang ketiga, saat ingin menghindari kata ganti orang untuk menciptakan nada objektif. Setelah beradaptasi dengan audiens, kita dapat menyusun pesan. Dalam menyusun pesan, hal yang pertama dilakukan yaitu memilih kata-kata yang kuat. Untuk memilih kata-kata yang kuat, beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama, memilih kata. Memilih dan menggunakan kata-kata yang benar dan efektif. Yang kedua, memahami kata-kata. Kata dapat mempunyai makna denotatif, eksplisit, spesifik, dan makna konotatif, implisit, asosiatif. Makna denotatif sendiri yaitu makna literal atau kamus, sedangkan makna konotatif mencakup semua asosiasi dan perasaan yang ditimbulkan oleh kata tersebut. Yang ketiga, menyeimbangkan kata. Kata sangat bervariasi dalam tingkat abstraksi atau konkretnya. Kata abstrak mengungkapkan suatu konsep, kualitas, atau karakteristik, sedangkan kata konkret berarti sesuatu yang dapat disentuh,
dilihat, dan divisualisasikan. Kebanyakan istilah konkret berakar pada dunia nyata dan material. Kemudian yang keempat, menemukan kata-kata yang tepat. Dalam menemukan kata-kata yang tepat, dapat melakukan teknik di bawah. Yang pertama, pilihlah kata-kata yang kuat. Pilih kata-kata yang mengungkapkan pikiran dengan paling jelas, spesifik, dan dinamis. Yang kedua, pilih kata-kata yang familiar. Berkomunikasi paling baik yaitu dengan kata yang familiar bagi audiens atau pembaca. Yang ketiga, hindari kata-kata klis dan kata kunci, karena kata-kata klis dan frasa yang sangat umum akan membuat kehilangan sebagian kekuatannya untuk berkomunikasi. Yang keempat, gunakan jargon dengan hati-hati. Jargon adalah bahasa khusus dari profesi atau industri tertentu. Penggunaannya dapat membantu berkomunikasi dalam kelompok tertentu yang memahaminya. Selanjutnya, menulis kalimat yang efektif. Dalam menulis kalimat yang efektif, yang pertama dilakukan yaitu memilih jenis kalimat. Kalimat terdiri dari 4 jenis dasar. Yang pertama, kalimat sederhana, mempunyai satu klausa utama atau satu subjek dan satu predikat, meskipun dapat diperluas dengan kata benda dan kata ganti yang berfungsi sebagai objek tindakan dan dengan frasa pengubah. Yang kedua, kalimat majemuk, mempunyai 2 klausa utama yang mengungkapkan 2 atau lebih pemikiran independen namun saling berkaitan yang sama pentingnya. Biasanya digabungkan dengan konjungsi koordinatif. Yang ketiga, kalimat kompleks, mengungkapkan satu pemikiran utama atau klausa independen dan satu atau lebih pemikiran bawahan atau klausa dependen yang terkait dengannya, seringkali dipisahkan dengan koma. Kalimat majemuk kompleks mempunyai 2 klausa utama, sekurang-kurangnya salah satu di antaranya memuat klausa bawahan. Yang kedua, menggunakan gaya kalimat. Dalam menggunakan gaya kalimat, dapat menggunakan lebih banyak kata, yaitu dengan memberikan ruang sebanyak mungkin pada poin-poin penting. Kemudian saat Anda ingin menarik perhatian pada suatu pemikiran, gunakan kata-kata tambahan untuk mendeskripsikannya. Selain itu, subjek kalimat, menarik perhatian pada suatu pemikiran dengan menjadikannya subjek kalimat. Setelah itu, posisikan kata-katanya. Menekankan suatu gagasan adalah dengan menempatkannya di awal atau di akhir. Kemudian klausa dependen. Dalam kalimat kompleks, penempatan klausa dependen yang ideal bergantung pada hubungan antara gagasan yang diungkapkan. Untuk menekankan suatu gagasan dalam klausa dependen, letakkan klausa tersebut di awal atau di akhir kalimat. Untuk mengecilkan gagasan, posisikan klausa dependen dalam kalimat. Setelah menulis kalimat yang efektif, selanjutnya menyusun paragraf yang terpadu dan koheren. Dalam menyusun paragraf yang terpadu dan koheren, dapat melakukan langkah berikut, yaitu yang pertama, mengatur elemen setiap paragraf dengan cermat, yaitu paragraf efektif membahas satu topik dan kalimat yang memperkenalkan topik tersebut disebut kalimat topik. Kemudian di sebagian besar paragraf, kalimat topik perlu dijelaskan, dibenarkan, dan diperluas dengan satu atau lebih kalimat pendukung. Kemudian transisi menghubungkan ide-ide dengan menunjukkan bagaimana satu pemikiran berhubungan dengan pemikiran lainnya. Selain itu, juga membantu memperingatkan pembaca tentang apa yang akan terjadi sehingga pergeseran dan perubahan tidak menimbulkan kebingungan. Terakhir, transisi membuat tulisan mengalir mulus dan merata. Selanjutnya, yang kedua, memilih cara yang terbaik untuk mengembangkan setiap paragraf. Terdapat 5 pendekatan yang paling umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ilustrasi melibatkan pemberian contoh yang menunjukkan gagasan umum. Yang kedua, klasifikasi memecah gagasan umum ke dalam kategori-kategori tertentu. Yang ketiga, sebab dan akibat, berfokus pada suatu akibat dan apa yang menyebabkan akibat tersebut. Yang keempat, paragraf masalah dan solusi menyajikan suatu masalah dan kemudian membahas solusinya. Yang kelima, paragraf perbandingan atau kontras menggunakan persamaan dan perbedaan untuk mengembangkan topik. Selanjutnya, menggunakan teknologi untuk menyusun dan membentuk pesan, yaitu terdapat style sheet atau kumpulan gaya adalah kumpulan pilihan pemformatan untuk kata, paragraf, dan elemen lainnya. Kemudian template biasanya mengatur parameter dokumen secara keseluruhan seperti ukuran halaman dan menyediakan serangkaian gaya tertentu untuk digunakan. Kemudian tema cenderung membahas keseluruhan tampilan dan nuansa halaman atau layar, termasuk palet warna dan gambar latar belakang.
Kemudian boilerplate, mengacu pada blok teks standar yang digunakan kembali di banyak dokumen. Selain blok teks sederhana, beberapa sistem dapat menyimpan komponen dokumen yang diformat sepenuhnya seperti halaman sampul, sidebar, dan tanda kutip. Beberapa program mengotomatiskan entry dan koreksi teks menggunakan fitur yang disebut koreksi otomatis, pelengkapan otomatis, atau yang serupa. Sebagian besar perangkat lunak pengolah kata memudahkan penggabungan file yang merupakan fitur yang sangat berguna ketika beberapa anggota tim menulis bagian laporan yang berbeda. Gabungan surat memungkinkan mempersonalisasi surat formulir dengan secara otomatis memasukkan nama dan alamat dari database. Komputer dapat membantu melacak catatan akhir dan catatan kaki, memberikan nomor ulang setiap kali menambahkan atau menghapus referensi. Untuk indeks dan daftar isi laporan, cukup menandai item yang ingin disertakan dan perangkat lunak akan menyusun daftarnya. Sekian presentasi review materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.